Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak Sampurasun. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita mulai lagi di semester 2 ini untuk belajar dalam keadaan daring atau online. Nah, di sini mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang apapun. Untuk semester ini, semester 2, yaitu kita lihat di buku bahasa Indonesia, ya, lihat oleh kalian di buku bahasa Indonesia-nya, ya, halaman 153 bab 6, ya, yaitu tentang ulasan karya kita. Adapun, ya, tujuan dari pembelajaran dalam materi ini adalah siswa dapat menanggapi atau mengomentari atau berupa lontaran-lontaran kata bagus, seru, lucu, mengasihkan ataupun ungkapan-ungkapan sebuah karya kita, baik novel, film atau drama ataupun album lagu. Nah, ini tujuannya. Karena di kita ini bahasa Indonesia ini kaya dengan karya sastra terutama, ya. Kita karya sastra dulu, ya. Nah, di sini kita belajar tentang ulasannya, mengulas. Ya, adapun maksud dari ulasan ini, ya, teks ulasan ini, yang pertama kita menambah pengetahuan, jelas. Ya, kita menambah pengetahuan, wawasan dalam ilmu, ya. Kemudian meningkatkan pemahaman. Kita kalau membaca buku-buku sastra, kalian belajar literasi, harus lebih paham lagi. Berikutnya, memperkuat daya kritik. Nah, kita setelah membaca, kita bisa membuat kritikannya, baik buruknya kritik di sini, ya, apa kelebihannya atau kekurangannya. Kemudian memunculkan sikap apresiasi, ya, nah ini memunculkan sikap apresiasi kita, menambahkan kalian bisa membuat karya sendiri berupa cerpen atau novel, ya, di sini, ya. Jadi dalam karya sastra atau dalam ulasannya kalian belajar ulasan. Kemudian dalam ulasan ini apa ciri-ciri ulasan? Yang harus tahu ciri-ciri ulasan, yang pertama identitas buku. Identitas buku, ya, bukunya apakah buku sastra atau ilmu pengetahuan, ya, atau film, ya. Setelah itu baru judul. Judulnya di sini judul dalam melihat tidak menarik atau menariknya, kita belajar, ya, secara sedikit demi sedikit kalian paham betul. Kemudian siapa pengarangnya, harus tahu pengarangnya dulu dari buku tersebut, ya, dari buku tersebut pengarangnya siapa, biasanya orang-orang yang sastrawan, ya, ini maupun sutradara atau penulisnya, skenario, ya. Kemudian penerbitnya, otomatis namanya buku itu pasti ada penerbitnya, ya. Penerbitnya dari mana nih? Misalnya dari Erlangga, dari Yudhistira, gitu, ya, atau dari Balai Pustaka penerbit. Kemudian tahun terbit, nah, tahun terbit jelas, tahun berapa terbitnya? Apakah tahun sekarang 2021 atau 1945, ya, sastra itu. Baru ke tebal halaman. Kalian harus tahu tebal halaman berapa nih, halaman bisa novel itu berapa halaman, ya, harus diketahui. Kalian belajar, ternyata tebal, kalian belajar, nanti bisa membuat sendiri. Nah, ini ciri-ciri ulasan. Kemudian baru ke objek tanggapannya yang kritis. Kalian bisa menanggapi secara kritis. Kritis di sini kritis membangun, bukan menjelekkan, tapi memberikan saran, lontaran yang baik. Kemana? Bisa bentuk novel, bisa novel karya orang lain, kalian tanggapi secara kritis. Oh, ini kekurangannya tentang ini, kelebihannya ini. Itu kalian, ya, novel atau cerpen yang lebih ringannya novel, cerpen yang lebih sedikit, ya. Apalagi itu buku ilmu pengetahuan, ini jelas. Nanti kalau kalian sudah belajar di SMA, belajar bahasa Inggris, pasti kalian belajar buku ilmu pengetahuan ini tentang apalagi perguruan tinggi, nanti membuat skripsi, membuat karya ilmiah, ini biasanya, ya. Kemudian kelukisan,
kalian melihat tulisan di sini misalnya ada gambar presiden dan wakil presidennya, apakah ini lukisan asli atau foto? Kalian bisa menanggapinya. Dilihat dari mananya, dilihat dari hasilnya, lihat apa hasil dari lukisan atau dari bentuk-bentuk cara membuatnya. Ini bisa dari lukisan juga, kalian bisa menanggapi secara kritis. Lagu, apalagi lagu, kalian senang lagu yang mana? Kalian sekarang senang lagu Korea, kalian jangan mendengarkan saja, tapi harus apa isi dari lagu tersebut, apa maknanya. Nah ini harus tahu. Kemudian kita ke film atau drama, kalian melihat sinetron, baik yang dimainkan oleh anak-anak muda sekarang atau pemain aktor yang senior. Kalian jangan hanya melihat berupa tontonan saja, tapi hiburan, tontonan dan pendidikannya bagaimana. Ya, jangan hiburannya saja. Ini dalam proses ini ya karya kita ini. Ya. Kemudian setelah objek analisis kritis kita beralih ke sini. Dalam sebuah teks ulasan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Ya, kalian bisa menanggapi secara kritis sana. Biasanya terdapat kata-kata writing. Mungkin dalam penulisan nih, dalam penulisan kata-katanya ada yang salah atau banyak yang tidak dimengerti. Terdapat kata catchy, ya. Ini banyak yang tidak dimengerti oleh kalian, bahasa-bahasa asing mungkin. Ya, harusnya membuat adangan-adangan atau persamaannya bagaimana yang harus dimengerti oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Kelebihan dari teks ulasan ini banyak. Pertama, kejelasan penyampaian. Jadi dari awal cerita sampai akhir cerita jelas. Ini akhir ceritanya begini. Ya. Kemudian penggunaan bahasanya jelas. Menggunakan bahasa apa nih? Bahasa Indonesia atau bahasa dialeknya ada, bagaimana penggunaannya? Ya. Bagus atau tidak nih penggunaan bahasanya dalam penyampaiannya? Ya. Ini dalam teks ulasan, ya, kekurangan dan kelebihannya. Kemudian baru kita menelaah struktur teks ulasan. Strukturnya, namanya struktur itu teks ulasan ini terdapat identitas karya. Otomatis identitas karya itu harus ada. Ya, dari judul, dari nama pengarang, ya, berapa tebal halamannya, ya, penerbitnya, mana tahunnya, ini identitas karya. Kemudian baru ke orientasi kalian di sini. Orientasi ini apa? Ya, pengenalan, mengenal dari struktur teks ulasan itu, ya. Kita lihat pengenalannya apa di awal, itu kenalkan misalnya tentang latar. Latar itu ada tempat, waktu, dan suasana, ya. Itu latar, orientasi pengenalan. Terus kemudian nama-nama tokoh dalam orientasi itu dikenalkan siapa-siapanya. Baru ke sinopsis. Sinopsis ini kita menanggapi dari cerita-ceritanya dan kejadian-kejadiannya, ya. Di sini kronologis kejadiannya, bagaimana alurnya. Sinopsis ini sedikit demi kejadian itu namanya cerita. Pasti ada drama, ada strategi, ya, ada tragedi dan ada komedi. Kalau tragedi semuanya tidak dilihat tidak enak, tapi harus ada komedinya. Ini kemudian menganalisis bagaimana dalam penyampaiannya di sini analisis. Ya, kita lihat, wah bagus nih dalam jadi pengarang itu menulis cerita ini bagus, jadi menambah pengetahuan dan pendidikan buat kita. Kemudian baru mengevaluasi. Dan mengevaluasi ini keseluruhan, jadi kesimpulan dari seluruhnya bagaimana secara seluruhnya sebuah karya itu baik dan buruknya atau bagus dan tidaknya dievaluasi oleh kita. Kekurangannya ini tuliskan, kelebihannya ini. Nah ini dalam struktur. Nah baru setelah ke struktur, nah kita ke kaligrafinya, kebahasaannya, teks ulasan. Ini kaligrafi kebahasaan ini sangat ini, ya. Dalam bahasa Indonesia ini kaligrafinya ada kebahasaannya, kaidah-kaidahnya. Satu, dalam cerita otomatis banyak menggunakan
konjungsi penerang. Kata bahwa yang itu jelas selalu ada dalam kaidah kebahasaan dan dalam teks ulasan. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Dan bagaimana ya temporal itu? Ada kata sejak. Akhirnya ini ada dalam sebuah cerita itu, karya sastra itu ya. Kemudian menggunakan konjungsi penyebaban, otomatis ada sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu, ini dalam sebuah cerita. Kemudian baru ke menggunakan ungkapan saran. Ini biasanya ada. Bagaimana hendaknya, harusnya bagaimana. Nah ini ya, materi-materi ini Bapak berikan materi saja dulu ya, materi dulu Bapak berikan ya, berupa teori saja dulu, nanti latihan-latihannya, tugas-tugasnya ke pertemuan berikutnya ya. Ini mungkin ada 2 minggu atau 3 mingguan ya materinya. Kalian silahkan tulis dulu ya semuanya ya, matematikanya, atau ingin lengkapnya silahkan ke halaman 105 dari 153 bab 6 ya. Nah itu ya dari Bapak untuk PJJ hari ini. Tidak banyak-banyak karena kalian juga sama capek, materi bukan hanya bahasa Indonesia tapi dengan pelajaran yang lain. Nah itu saja anak-anak ya, Bapak tutup materi ini ya, sebelum kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Untuk sekarang ini materi saja, kita rehat atau istirahat ya. Mudah-mudahan dalam keadaan kalian sehat walafiat. Bapak doakan salam buat orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.